الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah Masjid Zikrullah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kembali kita bisa melaksanakan salah satu rutinitas kita, yaitu Thalabul ilmi. Di bulan yang dimuliakan Allah, masih di bulan Dzulhijjah, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan amal soleh, amal di mana yang kita kerjakan di bulan Dzulhijjah ini memiliki keutamaan. Begitu juga di bulan ini ada saudara-saudara kita yang tengah melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan ibadah haji saudara-saudara kita yang sudah dilaksanakan beberapa hari yang lalu, semoga menjadi haji yang mabrur, diterima oleh Allah, dan kita mendapatkan keberkahan dari doa-doa saudara kita. Dan ini ada saudara kita yang tengah melaksanakan ibadah haji, yaitu Bapak Yoyo selaku pengurus Masjid Zikrullah. Alhamdulillah diberikan rezeki untuk bisa berangkat haji. Mudah-mudahan jamaah Masjid Zikrullah bisa menyusul untuk berangkat haji tahun berikutnya. Amin. Baiklah, jamaah yang dimuliakan Allah, untuk malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada pekan yang lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran bahwa Allah memilih seorang nabi, kemudian juga memilih di antara umat ini seorang pemimpin. Jadi ini adalah pilihan Allah. Nabi Samuel memilih Talut sebagai pemimpin untuk menghadapi raja yang diktator, raja yang bengis, raja yang memiliki kekuatan. Dipilihlah seorang pemimpin yang bernama Talut. Kemudian Talut pun menjadi seorang pemimpin dengan menguji loyalitas dari pengikut-pengikutnya. Apakah mereka taat, mereka bisa melanjutkan perjalanan dengan syarat-syarat yang sudah diberikan oleh Talut. Ada mereka yang kuat, ada yang mereka bertahan, ada yang mereka bersabar, ada mereka yang tumbang, mereka mundur dari perjuangan. Lebih banyak mana, yang maju berjuang atau yang mundur? Lebih banyak mana, yang maju terus berjuang atau yang mundur? Pasukan Talut ini banyak yang mundur apa banyak yang maju? Banyak yang mundur. Seperti hari ini, banyak yang maju apa banyak yang mundur? Banyak yang mundur, ya.
Mundurnya mundur, tidak pakai strategi, ya. Mundurnya mundur, dia sudah tidak lagi ingin berjuang. Karena apa? Sudah banyak terlena dengan urusan-urusan dunia. Ya, karena minumnya terlalu banyak, ya, kekenyangan sehingga tidak bisa berjalan. Ya. Begitulah sampai akhirnya bertemu dua pasukan, pasukan Tolut dan pasukan Jalut. Ketika dalam peperangan, ternyata yang membunuh Jalut ini siapa? Seorang pemuda. Ya, yang membunuh Jalut ini bukan Tolut, bukan pemimpin dari kalangan mereka yang dipilih oleh Allah, tetapi muncullah seorang pemuda yang bernama Daud yang membunuh Tolut. Masya Allah. Ya, kemarin panjang lebar kita sudah sampaikan. Maka disinilah pentingnya kaderisasi, pentingnya para pemuda. Kita hari ini menyiapkan pemuda-pemuda untuk berjuang. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu contoh. Ternyata yang membunuh Raja Jalut itu adalah Nabi Daud yang usianya masih muda belia. Ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau menjelang wafat. Kemudian beliau memberikan pesan wasiat kepada para sahabat untuk mengirim sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang pemuda yang usianya antara 15 sampai 17 tahun. Memimpin para sahabat untuk melakukan ekspedisi, ya, menyerang satu wilayah yang dimana di situ orang-orang tidak mau mengikuti Islam. Pemimpin ini, seorang pemuda ini diberikan amanah, ya, oleh Rasulullah untuk memimpin pasukan. Siapa dia? Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya. Ketika Rasulullah wafat, banyak sahabat yang bertanya-tanya, ini kenapa yang memimpin pasukan ini kok Usama? Anak yang masih usia 15 sampai 17 tahun. Bapak Ibu tahu hari ini pemuda usia 15 sampai 17 tahun kerjaannya apa? Kerjaannya apa? Tidak tahu apa-apa, apalagi memimpin pasukan, memimpin negara. Tidak tahu, ya. Yang tahu hanya chip, ya, game. Terus apa lagi? Apalagi membebaskan Masjidil Aqsa, enggak sampai ke sana. Nah, inilah bedanya. Ya, maka perlu kaderisasi. Jadi hari ini yang perlu kita siapkan adalah kaderisasi pemuda, anak-anak kita untuk apa? Untuk melanjutkan perjuangan, ya, perjuangan umat Islam. Ya, sebagaimana, ya, Presiden pertama Soekarno, beri aku 10 pemuda akan aku goncangkan dunia. Kenapa? Memang pemuda ini, ya, adalah salah satu tonggak, salah satu pondasi, salah satu garda terdepan untuk perjuangan. Ini sebagai mukadimah supaya nyambung, ya, dari ayat-ayat yang sudah kita kaji. Dan hari ini kita mengkaji, ya, satu ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah 253. Oke, jadi melanjutkan satu ayat saja karena ayatnya panjang. Kalau nanti ditambahi bisa jamnya molor nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'dhin minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin wa atayna Isa ibn Maryam
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Allahumma arhamna bil Quran. Malam hari ini kita mengkaji satu ayat yang insyaallah antara ayat yang satu dan yang lainnya ada keterkaitan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Tilkar rusul, itulah ya rasul-rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala atas satu dan yang lainnya. Yukhbiru ta'ala annahu faddala ba'dar rusuli ala ba'din kama qala ta'ala wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita sesungguhnya Allah memberikan kelebihan antara rasul yang satu dan yang lainnya. Artinya di antara rasul-rasul ini ada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi di antara rasul-rasul yang lainnya. Jadi Allah memberikan kelebihan, keutamaan. Seperti kita juga memiliki kedudukan, memiliki tingkatan-tingkatan. Kalau di sekolah itu ada ya, cum laude, ya, ada mumtaz, ada jayyid jiddan, ada jayyid. Nah, baik sekali, ya. Kemudian ada tingkatannya di atas baik sekali, ya, mumtaz, ada cum laude. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan kepada masing-masing rasul. Begitu juga kepada kita, ya. Nah, tentunya sebagaimana ya apa yang dilakukan, apa yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, yakni Musa wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika Adam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan antara rasul dan satu dan yang lainnya. Minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Musa, Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika Adam, dan juga Nabi Adam. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa ada yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya di antara para rasul.
Maka ada rasul-rasul yang diangkat oleh Allah, wa rafa'a ba'dahum darajat. Ya. Dan Allah mengangkat sebagian di antara mereka derajatnya. Maka di dalam ayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, kama sabata fi hadisil Isra hina ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam al-anbiya fis samawati bihisbi tafawuti manazilihim indallahi azza wa jalla. Kemudian juga dijelaskan bahwa rasul-rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah minhum ulul azmi. Yaitu di antara mereka adalah ulul azmi. Sering kita mengkaji ya, bagaimana kita mengetahui ulul azmi ini. Kenapa dinamakan ulul azmi? Kira-kira masih ingat Pak? Kenapa dinamakan ulul azmi? Kalau ulul albab, ya, orang-orang yang berpikir cerdas, memiliki kecerdasan. Kalau ulul azmi, dinamakan ulul azmi ini karena apa? Allah mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi. Allah perintahkan bersabarlah sebagaimana engkau memiliki kesabaran seperti sabarnya ulul azmi. Ya. Maka nabi-nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini dikenal dengan ulul azmi. Siapa beliau? Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, dia memiliki wilayah yang luas, yaitu seluruh dunia. Dia adalah nabi untuk seluruh dunia. Maka ketika Nabi Nuh alaihissalam menyeru manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, untuk mengikuti ajaran Allah, untuk melaksanakan syariat Allah, ketika mereka kafir, bahkan tidak hanya ya orang yang diserunya, tetapi istri dan anaknya juga kafir, hanya 80 orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam yang selamat. Ketika Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan orang kafir di muka bumi ini. Jangan engkau sisakan orang kafir di muka bumi ini. Karena apa? Karena Nabi Nuh alaihissalam sudah menyeru ya, hampir 1000 tahun dakwah. Pengikutnya cuma berapa Pak? 80. Ada yang mengatakan cuma 40. Seluruh dunia cuma 80 gelintir ya, 80 orang. Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara, jangan engkau sisakan orang kafir satupun di muka bumi ini ya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal, membuat perahu. Ya, akhirnya diadab dengan apa? Dengan banjir bandang, seluruhnya tenggelam. Hanya yang selamat Nabi Nuh dan pengikutnya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki wilayah yang luas. Kemudian Nabi Ibrahim, yang kedua ulul azmi itu adalah Nabi Ibrahim. Jadi ulul azmi ini adalah nabi-nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Ya. Tetapi sak sabar-sabarnya Nabi Nuh, juga Nabi Nuh ini ya ketika menghadapi kaumnya juga apa? Berdoanya apa? Langsung ya. Ya Allah ya, kayak jenengan gitu wis entekno kabeh. Kayak ini. Tapi Nabi Nuh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ulul azmi. Begitu juga yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan diabadikan di dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Ibrahim ini adalah Khalilullah.
Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana perintah kepada manusia yang lainnya. Apa perintah yang paling berat bagi Nabi Ibrahim? Menyembelih anaknya. Ini bukan perintah yang ringan, Pak. Kalau kita tidak memahami perintah ini, maka sedetik pun kita tidak akan melakukannya, ya. Sehingga setan pun menggoda, ya. Jangankan menyembelih anak, menyembelih ayam saja saya nggak tega, ya. Menyembelih, apalagi menyembelih kambing, menyembelih sapi, ya. Ada yang melihat darah mengalir itu dia sudah kibras-kibras, ya. Dia sudah nggak tahan, nggak tega gitu, ya. Nah ini, dengan alasan-alasan itu juga banyak orang-orang yang sampai akhirnya menghina, melecehkan syariat berkorban. Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diangkat menjadi kekasih Allah. Diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Anaknya pun sudah disiapkan oleh Nabi Ibrahim, Pak. Artinya ini juga kader, ya. Kalau tadi Nabi Daud alaihissalam, ya, sejak muda dia ini tentara perang, sudah memiliki kekuatan baik fisik dan mentalnya untuk menghadapi raja yang dolim, bahkan bisa membunuhnya. Nabi Ismail ini juga ketika Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ya, apa kata Nabi Ismail? Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Masya Allah, ya. Leh piye leh, sesuk tak sembelih sampean leh. Ini kita dengan bahasa-bahasa yang baik, ya, dengan anak, kemudian anak bisa menerima dengan, ya, lapang dada apa yang disampaikan oleh bapaknya. Ini luar biasa. Ini bukan pendidikan setahun 2 tahun, tetapi ini adalah pendidikan dari seorang nabi kepada anaknya, ya, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar. Nah ini makanya dinamakan ulul azmi. Sehingga Allah angkat derajatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita kaji bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin nanti kita tidak bisa menghabiskan satu ayat ini, ya. Tetapi kita cukupkan bahwa Nabi Ibrahim ini diangkat oleh Allah, dilebihkan oleh Allah dari rasul-rasul yang lainnya karena memiliki keutamaan. Beliau orang yang sangat sabar. Bahkan beliau memiliki keimanan yang sangat kuat kepada Allah dengan apa? Dengan menghadapi bagaimana raja yang mengajak kaumnya untuk menyembah berhala. Diajak dengan kekuatan imannya Nabi Ibrahim, walaupun tidak ada massa, ya, tidak ada yang mendukung, bahkan bapaknya sendiri, ya, Azar, bapaknya Nabi Ibrahim, itu menentang apa yang dilakukan oleh Ibrahim, ya, sehingga ketika beliau memutuskan untuk, ya, demonstrasi. Kalau demonstrasi kita kan banyak massa, tapi kalau Nabi Ibrahim enggak. Demonstrasinya apa? Beliau menghancurkan berhala, masuk menyelinap ke istana, kemudian apa? Dihancurkan berhala-berhala yang menjadi sesembahan itu, yang menjadi Tuhan mereka, yang diyakini bisa mendatangkan manfaat dan madharat, sehingga dihancurkan Nabi Ibrahim. Ketika
Raja Namrud mengumpulkan semua masyarakat dan bertanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Ya, nggak ada yang ngaku, karena memang tidak ada yang melakukan. Sampai akhirnya ada yang membisiki, itu yang menghancurkan Ibrahim. Maka diperintahkan untuk mencari Ibrahim, dan Ibrahim pun didatangkan di hadapan Raja Namrud ini. Sehingga Raja Namrud mengatakan, wahai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan ini? Loh, kok tanya saya? Itu tanya yang paling besar itu. Semua hancur kecuali berhala yang paling besar, ya, dan dikalungi kapak. Tanya kepada dia. Raja pun marah. Apakah kamu menghina saya? Loh, saya nggak menghina sampean. Ya, sampean coba tanya itu. Kan katanya Tuhanmu. Coba tanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Kalau kamu bisa berpikir, itu dia Tuhan itu akan bisa mengatakan sesuatu. Jadi raja ini sudah tahu kalau berhala itu tidak bisa ngomong, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan madharat, dan tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia bela. Ya. Tetap saja orang yang menghancurkan Tuhan ini dihukum. Ya, begitulah hari ini. Ya, mati-matian untuk memperjuangkan kebatilan. Orang itu hari ini juga mati-matian untuk memperjuangkan kebatilan meskipun itu salah. Wonten apa mboten? Kata. Nah, niki pun ngertos niku salah. Itu batil, itu sesat, tetapi masih saja dibela. Ya. Yang menghina, yang memberitahu kalau itu sesat malah ditangkap, ya, malah dipenjara. Begitulah yang dilakukan oleh Raja Namrud dan Nabi Ibrahim. Dulu ada Raja Namrud, ada Nabi Ibrahim. Sekarang pun ada, tapi namanya beda. Karena Al-Quran ini menceritakan, ya, akan terus berulang sejarah ini sampai hari kiamat. Inilah mukjizatnya Al-Quran. Jadi yang namanya Raja Namrud itu masih ada, ya. Begitu juga ada Nabi Ibrahim, cuma sekarang namanya beda. Begitu juga, ya, ada Nabi yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, Masya Allah, ya. Al-Baqarah ini dari pertama sampai sekarang ini kita berbicara tentang Nabi Musa dan kaumnya. Siapa kaumnya Nabi Musa? Bani Israel. Yang hari ini mereka mengakui bahwa dunia ini miliknya. Selain dari Bani Israel, mereka adalah hewan. Mereka hina, tidak layak hidup di muka bumi ini. Nah, itu. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam menghadapi seorang raja yang zalim dan kedzalimannya diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan rajanya pun sampai sekarang masih ada jasadnya. Siapa bu? Bu, siapa bu rajanya bu? Fir'aun. Ya. Dulu ada Raja Fir'aun, kemudian ada Nabi Musa. Hari ini pun ada Raja Fir'aun dan ada Nabi Musa, tapi namanya beda. Namanya tidak sama. Tetapi Raja Fir'aun itu akan selalu ada. Begitu juga ada Nabi Musa alaihissalam. Yang mereka terus berhadapan antara hak dan batil. Maka di dalam satu kitab ada disebutkan al-musara'atu bainal haq wal batil, akan ada permusuhan berhadap-hadapan antara hak dan batil itu sampai hari kiamat.
Maka ada Namrud dan Ibrahim, ada Fir'aun dan Musa, ada George Bush dan Usama. Tidak tahu kalau di sini ya. Dan ini ceritanya akan terus sama di dalam Al-Quran. Pertentangan, permusuhan antara hak dan batil, antara yang benar, antara yang batil, dan pendukungnya pun ada. Tadi Nabi Ibrahim sudah mengatakan kalau mau tahu yang menghancurkan berhala-berhala kecil itu, tanya itu yang besar. Ya. Sudah tahu Namrud itu kalau yang besar itu tidak bisa ngomong, tidak bisa jawab. Akhirnya disalahkan Nabi Ibrahim, dibakarlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepada Raja Fir'aun untuk berdakwah. Datanglah kepada Fir'aun, ya, dengan apa? Dengan lemah lembut. Nah, ini sama Fir'aun loh Pak ya. Ini sama saudara sendiri nggak lemah lembut, ya. Padahal perintah Allah sama Fir'aun saja, Nabi Musa ini diperintahkan apa? Qaulan layyina, dengan perkataan yang lembut. Ini dakwah ya. Itu saja Fir'aun tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga Nabi Musa dikejar. Ya. Nabi Musa tidak hanya itu, setelah selamat dari kejaran Fir'aun, tahu-tahu kaumnya menyembah sapi, mengumpulkan emas, ya, kemudian dilebur, dibentuk menjadi samiri, sapi dari emas, kemudian disembah. Ini gimana ini menghadapi Bani Israel? Begitu disuruh menghilangkan sapinya, ya, kemudian diajak, dia tidak percaya. Ya Musa, lan nu'mina hatta narallaha jahra. Ya Musa, kami tidak percaya kepada Tuhanmu sampai bisa melihat langsung. Nabi Musa diberikan kelebihan di antara rasul-rasul. Wilayahnya Nabi Musa, pada satu kurun Nabi Musa ini ada 3 nabi, ya. Jadi ini istimewanya. Nabi Musa ditemani oleh saudaranya Nabi Harun. Kemudian setelah dikejar-kejar, ya, kemudian ketemu dengan 2 orang wanita, ternyata dia adalah anaknya Nabi Syuaib. Nah, jadi 3 nabi satu kurun ini. Karena memang menghadapi rezim yang sangat kuat, ya. Apalagi kaumnya ini kaum Bani Israel, luar biasa, ya. Nah, sehingga ada, ya, kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Musa, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Di antaranya apa? Di antaranya adalah Nabi Musa ini man kallamallah, dia langsung diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam. Beliau di sini disebutkan wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan Nabi Isa diberikan kelebihan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan diberikan bayinat dan dikuatkan dengan Ruhul Kudus. Artinya apa? Tidak ada nabi selain Nabi Musa yang diberikan keutamaan. Nabi Musa alaihissalam pada saat bayi beliau bisa berbicara. Kemudian beliau juga bisa menyembuhkan penyakit, ya, pada saat itu penyakit lepra, penyakit kusta, penyakit yang mungkin tidak bisa disembuhkan pada saat itu. Beliau juga bisa menghidupkan orang mati. Kemudian beliau wujud, beliau ada itu dengan kalimat apa? Kun
kun fayakun. Maka di sini disebutkan biruhil kudus, dengan Ruhul Kudus. Itu ada ulama yang menjelaskan Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril, ya, yang datang kemudian meniupkan ruhnya. Tetapi ada juga penjelasan bahwa Ruhul Kudus itu dimasukkan ke dalam diri Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, sehingga Nabi Isa memiliki keutamaan. Dan ini juga diberikan penjelasan oleh para ulama tentang ruh, ya, karena ini terkait dengan keutamaan para nabi. Begitu juga hari ini panjenengan itu diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala juga sesuai dengan ruh yang ada di dalam diri kita. Maka Masya Allah ya, ruh-ruh yang ada pada diri kita ini pilihan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa datang ke sini, ya, diberikan keutamaan oleh Allah. Ini juga salah satu penjelasan dari para ulama bahwa yang diberikan keutamaan oleh Allah itu adalah para rasul, para nabi, kemudian wali-wali Allah. Ini adalah keutamaan Nabi Isa alaihissalam. Banyak nanti bisa dibaca ya, keutamaan dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi ulul azmi itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini disebutkan oleh Allah di ayat ini, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mereka adalah rasul-rasul yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sebagian dari rasul-rasul yang lainnya. Sehingga sampai dikatakan oleh Allah, rafa'a ba'dahum darajat. Allah angkat derajat di antara mereka. Jadi di sini kalau misalnya ada di antara panjenengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan bisa berangkat haji, alhamdulillah. Itu keutamaan dari Allah. Ada yang belum bisa. Ada yang diberikan keutamaan dagangannya laris terus. Ada yang dagangannya itu sepi, ya. Bulan ini sepi, bulan kemarin sepi, bulan kemarinnya sepi, sekarang tambah sepi. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan, ya, bisa nikah dua, ya, bisa poligami, ya. Yang lain belum bisa. Ya. Di antaranya ya jamaah dzikrullah ini banyak yang belum bisa. Ini juga fadilah, keutamaan ya. Nah, kalau kita berbicara keutamaan di antara para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ada di antara mereka yang diberikan kelebihan harta. Ada yang mereka tidak memiliki harta, tetapi mereka berjuang, ya, dengan maksimal. Maka ya, di dalam satu hadis yang disebutkan di dalam hadis ini, ya, menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya, mengangkat derajat hambanya sesuai dengan apa yang diberikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Mathalu hadhil ummah kamathali arba'ah." Nah ini, monggo agak serius sedikit ini karena memang ini kalau tadi keutamaan para nabi dan rasul, ya. Nah, tapi kalau ini menyangkut keutamaan kita. Kita ini pada posisi mana? Level kita pada posisi di mana? Ketika Allah mengangkat derajat kita. Rasulullah bersabda, "Mathalu hadhil ummah kamathali arba'ah." Umat ini
itu memiliki 4 tingkatan, 4 derajat. Ya. Ada 4 level. Ya, kalau bahasa kita level, tingkatannya 1, 2, 3, 4. Yang pertama, nafarin rajulun atahullahu malan wa ilman. Niki insyaallah jenengan sedaya niki ya. Level yang pertama adalah seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala malan wa ilman, yaitu diberikan kelebihan harta dan ilmu. Insyaallah mudah-mudahan panjenengan sedaya niki nggih. Hartanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang melimpah, dan juga diberikan ilmu. Fahuwa ya'malu bi ilmihi fi malihi yunfiku fi haqqihi. Nah, dengan ilmunya dia mengamalkan apa yang dipahami terkait dengan masalah-masalah agama ini, diamalkan sehingga diangkat oleh Allah derajatnya, levelnya sampai kepada apa? Derajat wali. Ya, wali, menjadi wali Allah Subhanahu wa taala karena punya ilmu. Kemudian fi malihi yunfikuhu fi haqqi, kemudian dia juga apa? Menginfakkan hartanya. Jadi ini seperti Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak itu seorang ulama, juga dia seorang dermawan. Dia seorang mujahid, dia seorang dermawan, ya, semuanya. Ilmunya dapat, ilmunya punya, hartanya pun banyak, ya. Jadi kalau Ibnu Mubarak itu Pak, dia kalau dakwah ya gak jaga no amplop, ya. Kalau dakwah tidak mengharapkan dari orang, tetapi dia membuat ya halakoh dakwah itu dengan biayanya sendiri, dengan membuat tempat-tempat wasilah dakwah dibiayai dengan biayanya sendiri. Itu Ibnu Mubarak. Kemudian berjihad pun begitu, beli kudanya, beli senjatanya dengan hartanya sendiri. Kemudian dia mengajarkan kepada umat ini juga dengan ilmunya. Nah, kalau kita banyak membaca tentang sejarah para tabi'in, insya Allah tidak akan lepas dari kisah Ibnu Mubarak. Begitu juga 4 imam ya, madhab yang kita kenal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Beliau ini akron, beliau ini sahabat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ya. Keduanya adalah sahabat. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Tapi kenapa seluruh umat hari ini merujuk ilmunya itu pada 4 mazhab, pada imam-imam ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad? Karena Allah beri kelebihan, ya. Allah angkat derajatnya dari mereka lah, ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik ini terkenal dengan keilmuannya dan juga dengan kekayaannya. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, bagaimana beliau ini adalah orang yang berilmu. Dengan ilmunya beliau diangkat derajatnya sehingga hari ini pun kita mengikuti dari 4 imam mazhab ini cara beragama kita. Masya Allah. Jadi level yang pertama orang yang berilmu dan orang yang kaya. Nah ini ya, dengan kekayaannya dia membangun pesantren, dengan membangun ya Islamic Center, membangun masjid, kemudian di dalamnya juga dia memberikan kajian-kajian, keilmuan, dia mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan syariat kepada Allah. Ini level yang pertama. Kemudian wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tahu malan. Nah, level kedua adalah seorang yang dia diberikan oleh Allah ilmu tapi tidak diberi harta. Ya. Dia pintar tentang ilmu din, dia pandai, dia memiliki ilmu,
tapi dia tidak memiliki harta. Apa kata Rasulullah? Fahuwa yaqulu law kana li misla hadza amiltu fihi mithla alladhi ya'malu. Ya. Orang yang punya ilmu ini tetapi dia tidak diberikan oleh Allah harta, tetapi niatnya sama dengan orang yang punya ilmu dan kaya. Dia sama. Dia mengatakan begini, seandainya saya seperti dia, maka aku akan melaksanakan mitlaladzi ya'mal, seperti apa yang dia lakukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuma fil ajri sawa. Jadi kalau niatnya itu baik, Pak, meskipun dia itu punya ilmu tapi tidak punya harta, ya, tetapi niatnya sama. Kalau saya punya harta, saya akan seperti dia, punya pesantren, punya masjid. Kita akan membiayai orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah, orang yang berdakwah. Maka kata Rasulullah apa? Fahuma ya, ajruhu sawa. Maka dia punya level yang sama dengan yang pertama. Nah ini Masya Allah ya. Jadi panjenengan punya ilmu meskipun tidak punya harta, tidak kaya, tapi niatnya sama. Kayak siapa, Pak? Monggo diniatkan, kayak siapa jenengan? Pengen kayak siapa? Ya. Orangnya alim terus kaya. Sinten, Pak? Kalau sekarang itu siapa? Ya. Pak Anies Baswedan. Pak Anies itu kategorinya tidak kaya, Pak. Tapi berilmu ya. Yang alim dan kaya. Kalau memang kita bisa seperti dia dan kita niatkan, kita hanya modal ilmu, fahuma ajruhu sawa, ya, maka pahalanya sama. Kayak orang yang kaya tadi, meskipun kita tidak kaya, tetapi kita berilmu. Nah, ini level yang kedua. Kemudian level yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, warajulun atahullahu malan walam yu'tihi ilman fahuwa yahbitu fi malihi yunfikuhu fi ghairi haqqihi. Nah ini level yang ketiga. Kalau tadi diangkat oleh Allah derajatnya, orang yang berilmu yang kaya, orang yang berilmu tapi nggak kaya, tapi dia punya niat kayak orang yang pertama. Ini levelnya sama. Nah, yang ketiga ini yang ketiga, yaitu adalah seorang yang diberikan oleh Allah harta, dia menjadi orang yang kaya, walam yu'tihi ilman, tapi dia tidak punya ilmu, ya, punya harta banyak, tapi tidak punya ilmu. Fahuwa yakhbitu fi malihi, dia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang merusak, yunfiku fi ghairi haqqi, dan dia berinfak atau menggunakannya tanpa haknya. Nah, ini level yang ketiga. Ada orang itu yang diberikan oleh Allah kekayaan, tapi kekayaannya itu tidak untuk digunakan pada fisabilillah. Jadi dia punya kekayaan tapi tidak punya ilmu, tidak paham. Iki sogel, ya, hartanya banyak, tapi digunakan untuk apa ya? Akhirnya apa? Oh ya, ngundang artis ibu kota. Ya. Kalau sudah artis ibu kota datang, ya kita bisa tahu sendiri kalau musik sudah ada di tengah-tengah masyarakat, yang ada apa? Ya, selain musik apa? Ada yang mabuk, ada yang berzina, ya semacam-macam kerusakan. Nah, ini level yang ketiga. Ada orang yang punya harta itu tapi tidak tahu, tidak diinfakkan di jalan Allah, bukan untuk menggunakannya di jalan Allah untuk pengajian, untuk dakwah, untuk membangun pesantren, untuk membangun dakwah, bukan. Tapi apa? Untuk hal-hal yang dilarang, untuk bermaksiat. Nah, ini level yang ketiga. Kemudian yang paling parah lagi yang keempat, level yang paling bawah ini ya. Wa rajulun lam yu'tihillahu ilman wala malan
Fahuwa yaqulu law kana li mithla hadza amiltu fihi mathalul ladzi ya'malu. Qala Rasulullah fahuma fil wizri sawa. Nah, ini level yang paling bawah. Yaitu seorang yang tidak diberikan tidak kaya, tidak punya harta. Terus ada orang yang enggak punya ilmu tapi dia punya niat. Seandainya saya seperti orang yang ketiga tadi. Apa? Orang yang ketiga tadi levelnya apa? Dia orang kaya, tapi tidak punya ilmu. Sehingga perbuatan maksiat yang dilakukan. Wah, enak ini kalau kita liburan ke Thailand ketemu cewek-cewek cantik. Nah, enak ini kalau kita bisa dia khayalan yang merusak. Dia pengennya bermaksiat. Nah, ini level yang paling rendah. Dia sudah miskin, sudah melarat, miskin, rugi dunia akhirat. Karena apa? Yang diinginkan adalah dia seperti orang yang kaya tadi yang menggunakan hartanya untuk bermaksiat, untuk hal-hal yang sifatnya ini duniawi. Kemudian kata Rasulullah, fahuma fi wizri sawa. Dia memiliki tingkatan yang sama dengan orang yang ketiga tadi. Yaitu apa? Dia sama dalam hal wizrun, dosa, melakukan dosa. Jadi dia kalau tidak melakukan pun dia sama karena dia menghayal. Pengennya seperti orang kaya tadi. Orang kaya-kaya itu enak. Sering lihat YouTube, wah enak ya kayak gini, jadi miliarder begini, bisa kesana kemari, bisa begini ya. Nah, jadi khayalannya itu khayalan tingkat tinggi. Tapi kasihan, sudah miskin, melarat, nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu, meninggalnya apa? Sengsara dunia akhirat. Di dunia sudah sengsara, di akhirat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena bermaksiat. Nah, ini tingkatan level-level manusia ini. Sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, terutama di dalam tafsir ini disebutkan bahwa tingkatan pembeda seorang itu adalah imannya. Imannya harus betul-betul dijaga. Kalau kita levelnya tidak seperti Nabi, Kalau Nabi dan Rasul ini memiliki tingkatan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tidak seperti Nabi dan Rasul. Ada seorang syekh ditanya oleh seorang penuntut ilmu, Beliau ditanya, "Ya Syekh, kenapa sabar itu kok susah? Kenapa saya bersabar itu kok sulit? Kenapa saya ini kok nggak bisa bersabar? Susah sekali sabar dalam hidup kita hari ini." Maka beliau menjawab, karena tingkatan sabar itu dimiliki oleh para nabi dan rasul. Oleh karena itu Allah berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Tingkatan sabar itu memang dimiliki oleh nabi dan rasul. Sehingga kita sebagai manusia biasa memang sulit untuk mencapai kesabaran sebagaimana nabi dan rasul. Tetapi tingkatan kita ini tidak seperti mereka. Kalau mereka mendapatkan ujian, cobaan yang luar biasa, kalau kita levelnya biasa. Tetapi kenapa kita tidak sabar? Oleh karena itu diperintahkan oleh Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Maka bersabarlah seperti sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul, yaitu kita bersabar seperti Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana beliau berdakwah hampir 1000 tahun nggak ada pengikutnya. Kalau Masjid Dzikrullah ini lumayan, Pak. Kita ngaji tafsir ini kurang lebih hampir 3 tahun. Tapi dulu saya mengawalinya itu juga susah, Pak. Kita ngawalinya dulu itu cuma berapa orang, Pak? Berapa gelintir ya, Pak Caca? Ya sedikit. Nggak sebanyak ini sekarang sedikit.
Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin kalau paling banyak ya sampai 100, Pak ya. Berarti lebih banyak kita daripada kaumnya Nabi Nuh dulu. 1000 tahun, tapi kita cuma baru 3 tahun ya. Sudah 100 lebih. Nah dulu Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun, pengikutnya hanya 80. Masya Allah, begitu sabarnya beliau. Sampai akhirnya puncaknya apa? Beliau berdoa, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan satupun orang kafir di muka bumi ini. Masya Allah ya. Beda dengan Rasulullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mencari suaka politik, beliau datang ke Taif, ya. Beliau menghadapi satu ujian yang luar biasa. Anak-anak, orang tua, ya seluruh yang ada di Taif itu keluar dengan apa? Membawa batu, membawa kerikil, melempari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Jibril datang. Ya Muhammad, apakah engkau mau di sana ada 2 gunung dan malaikat yang menjaga gunung itu melemparkan, membalikkan gunung itu ke Taif? Ya. La'allana min sulbihim. Saya berharap dari keturunan-keturunan mereka yu'minuna billah, mereka yang beriman kepada Allah. Jangan, wahai Jibril, semoga dari keturunan mereka ini akan muncul orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Ini jenengan ditawari malaikat Jibril ngoten ya napa? Langsung mawon ya. Bukan 2 gunung tapi gunung sak. Ya. Masya Allah. Inilah ya, kalau Nabi Nuh langsung Rabbil tadhar al-ardi minal kafirina dayyara. Tetapi Rasulullah Masya Allah lebih bersabar. Disinilah keutamaan para nabi. Sehingga sabar kita harus seperti sabarnya ulul azmi. Nah, ini luar biasa. Ya. Oleh karena itu ya kita harus bersabar dalam dakwah kita, di dalam menghadapi ujian ini, di dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah harus sabar. Kita lanjutkan sedikit lagi. Walau sya'allahu maktatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau sya'allahu maktatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan seandainya Allah berkehendak, mereka ini tidak akan terjadi perselisihan di antara mereka, ya. Karena apa? Karena sudah datang kepada mereka itu penjelasan-penjelasan yang disampaikan, ya, tentang ayat-ayat Allah, ya, untuk menjalankan syariat Allah. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka banyak ikhtilaf. Tetapi kalau kita melihat Pak, perbedaan-perbedaan antara Nabi dan Rasul ini, mereka saling menghargai, ya. Tidak menampakkan, tidak menunjukkan perbedaan. Karena apa? Perbedaan orang-orang yang berilmu antara Imam Abu Hanifah, antara Imam Malik, antara Imam Syafi'i, antara Imam Ahmad bin Hambal, ini saling menghormati, ya. Satu pakai kunut, satu tidak. Saling menghormati karena ahlul ilmi. Bukan dengan khilafiyah, dengan adanya perbedaan itu menjadikan mereka sumber konflik. Nah, ini perbedaan antara ahlul ilmi, ya. Tadi orang yang berilmu, orang yang diberikan kekayaan, orang yang berilmu saja tapi tidak kaya, orang yang kaya saja tapi tidak berilmu. Ada orang yang tidak berilmu, tidak kaya, tapi pengen seperti orang kaya yang tidak berilmu. Akhirnya apa? Terjadi konflik, terjadi perbedaan di antara mereka. Karena apa? Hawa nafsunya. Tapi kalau orang yang berilmu, akan Allah jadikan di antara mereka ini
bahwa perbedaan itu tidak menjadikan mereka saling membunuh, ya, saling berselisih, ya, akhirnya konflik sampai terjadi pembunuhan. Kalau Allah berkehendak, walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Tapi ya Allah, dengan kehendak Allah, ada di antara mereka yang beriman, ada di antara mereka yang kafir, ya. Artinya terjadi banyak perselisihan, pertentangan. Dan musyara'atu bainal haq wal batil, pertentangan antara hak dan batil ini akan terus ada sampai yaumil kiamah. Jadi sekarang pilihannya panjenengan, sampean di barisan mana? Di barisan hak apa di barisan yang batil? Di barisan Namrud, Raja Namrud, atau di barisannya Nabi Ibrahim? Di barisannya Raja Fir'aun atau di barisannya Nabi Musa? Di barisannya Abu Jahal, Abu Lahab, apa di barisannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kenapa? Karena pertentangan ini akan terus ada pilihan, ya. Ada mereka yang beriman, ada yang kafir. Walau sya'allahu maktatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Nah. Jadi ada pertempuran antara hak dan batil ini di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana ketika ya Jalut dan Tolut ini, ya, karena apa? Terjadinya peperangan itu dipicu karena mereka menghancurkan semua desa yang ada di negeri itu dan membunuh semua anak-anak, wanita, kemudian penghuninya. Kalau kamu tidak melawan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka semua akan binasa. Ya. Sehingga apa? Untuk menjaga kehormatan orang beriman, untuk menjaga kaum muslimin, maka dipilihlah seorang pemimpin. Ini atas kehendak Allah terjadi pertempuran. Ya. Kemudian juga adanya pertempuran hari ini, ya, terutama ya adanya peristiwa di Amerika, di mana? Di Israel, ya, yang menyerang saudara-saudara kita di Palestina, ya, di Gaza dan di Rafah. Ini juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, pilihannya ada pada kita. Kita berada mendukung orang yang beriman, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang mereka hari ini betul-betul berusaha menjaga Masjidil Aqsa, kesucian mereka, kesucian Masjidil Aqsa ini, atau kita mendukung para penjajah ini untuk menghancurkan umat Islam yang ada di Palestina. Mereka membunuh anak-anak Palestina, umat Islam di sana itu bukan tidak ada tujuan, mereka punya tujuan. Karena mereka meyakini Masjidil Aqsa itu adalah kuil Sulaiman. Mereka harus mengembalikan kuil Sulaiman dan mereka harus berkuasa. One world order, ya. Dia harus mengembalikan tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru ini harus Yahudi yang mengendalikan. Nah, jadi mereka punya tujuan. Dan ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada diri kita, ya. Apakah kita orang yang berilmu dan orang yang diberikan kekayaan oleh Allah? Level yang pertama, Allah akan angkat derajat kita kalau ilmu kita untuk perjuangan, ilmu kita untuk berdakwah, untuk mengembalikan syariat Allah di muka bumi, dan harta kita infakkan untuk kepentingan perjuangan. Allah angkat level kita, Allah angkat derajat kita. Begitu juga kalau kita punya ilmu dan kita niatkan ilmu itu untuk perjuangan, kita juga ingin seperti mereka orang-orang kaya itu yang menginfakkan hartanya, ilmunya untuk berjihad di jalan Allah, dan kita diangkat di level yang sama. Ini pilihan, ya. Wa minhum man kafar, di antara mereka ada yang kafir. Ya itu tadi, ya, levelnya diberikan oleh Allah kekayaan. Kekayaannya bukan untuk dakwah, bukan untuk kebaikan, untuk jihad, tapi untuk foya-foya. Ya. Yang lebih parah lagi yang tidak punya ilmu,
tidak punya harta, miskin, melarat, bodoh, ya. Ya. Kalau kata orang sini, wis elek, ya. Ya. Semuanya. Ini di dunia dia sendiri tidak memiliki kelebihan apa-apa, tetapi punya niat untuk seperti orang kaya yang kerjaannya itu maksiat, bahkan membela Yahudi, ya, pengennya ya ke Amerika, pengennya, tapi dukungannya pada dukungan orang-orang yang menghancurkan Islam, yang memusuhi Islam. Nah, inilah ya, yang kita khawatirkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Dan di akhir ayat ini Allah katakan walakinnallaha yaf'alu ma yurid, dan sesungguhnya akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia inginkan. Nah, sesungguhnya keinginan Allah Subhanahu wa taala adalah mengangkat derajat kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, dan kita menentukan pilihan, ya. Kita menentukan pilihan. Maka untuk mengakhiri kajian kita pada hari ini, siapkanlah kader, siapkanlah pemimpin umat ini. Sebagaimana Nabi Daud alaihissalam, saat muda dia sudah membunuh Jalut. Begitu juga Rasulullah menyiapkan sebelum wafatnya untuk pemimpin muda, yaitu Usama bin Zaid, memimpin pasukan perang. Ya. Kalau hari ini usia 15 tahun, 17 tahun itu tahunya apa? Hanya main game, ya. Apalagi mungkin memikirkan pembebasan Masjidil Aqsa, ya. Mungkin sangat jauh sekali. Karena memang gaya hidupnya, lifestyle-nya hari ini, apalagi generasi Z ini, Pak, itu sangat sulit untuk apa? Berjuang. Mereka tidak mau sengsara. Bahkan kemarin ada diskusi pendidikan, ya. Ada beberapa diskusi pendidikan. Ada pertanyaan, kenapa sih kok sekarang itu anak-anak muda itu tidak tertarik untuk masuk pesantren, untuk belajar agama? Nah, karena apa? Salah satu faktornya mereka tidak mau susah. Mereka adalah generasi yang tidak memiliki pengorbanan seperti panjenengan dulu. Mereka inginnya apa? Tidur, nanti bangun-bangun sudah ada yang buatkan es teh, ada yang ngasih sate, ada yang, ya, pokoknya keinginannya instan, ya. Apalagi menjadi seorang pemimpin yang berpikir untuk memajukan bangsa dan negara ini. Nah, inilah kesulitan kita. Sehingga hari ini kaderisasi itu seperti Nabi Daud yang tahu-tahu muncul membunuh Jalut, ya. Kemudian Usama bin Zaid dan banyak sekali, ya, seperti Salahuddin Al-Ayyubi itu juga pemuda-pemuda usia 21 tahun. Ya, kemudian Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel itu juga usianya di bawah 20 tahun, ya, atau 21 pasnya. Nah, ini anak-anak muda semua. Nah, hari ini Bapak Ibu kita siapkan kader-kader ini, ya, sehingga hari ini juga kita berpikir bagaimana ada yang melanjutkan perjuangan kita. Sehingga kalau hari ini misalnya Masjid Dzikrullah pengajiannya hanya berjumlah 100, mungkin nanti ke depannya mereka berpikir untuk membangun masjid yang lebih besar, dan di sini ada ribuan orang-orang yang melaksanakan kajian-kajian keilmuan untuk berdakwah, untuk terus berusaha memperjuangkan Islam bersama kaum muslimin. Nah, inilah mudah-mudahan semangat ini menjadi pemantik kita untuk berdakwah di sekitar kita, berdakwah bersama umat, dan mudah-mudahan ini adalah investasi kita untuk menghadap Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.